Penta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1361 sampai tahun 1365 bab 1361 Anda bisa keluar, kebenaran apa? Ekspresi wajah Zhao Keiki agak bingung. Sebenarnya, saya baru mengenal Fendi Zanders kurang dari 3 hari, dan ketika saya pertama kali bertemu Fendi Zanders, itu karena saya sedang merekam sebuah pertunjukan. Fendi Zanders adalah pemilik Clubhouse Huatian. Clubhouse Huatian mungkin akan dibuka dalam beberapa hari. Dia ingin aku datang ke upacara pembukaan, jadi aku akan memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarku dan memberi pelajaran pada Xiao Jinghui. Sebagai karena apakah Fendi Zanders mempunyai pacar, dan siapa pemuda itu, saya bahkan tidak tahu. Wen Ya tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Setelah Zhao Keiki mendengar kata-kata Wen Ya, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia menatap matanya yang besar dan berair dan berkata, jadi itulah yang terjadi. Kamu juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, aku belum keluar dari hal itu, aku tidak mungkin jatuh cinta dengan orang lain. Wen Ya berkata dengan suara rendah. Jika kamu mengatakan itu, maka aku mengerti apa yang terjadi. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu akan menjadi simpanan orang lain. Zhao Keiki berkata tanpa daya. Apakah kamu belum mengenalku? Bahkan jika aku telah melajang selama sisa hidupku, sangat mustahil bagiku untuk menjadi simpanan orang lain. Wen Ya menatap Zhao Keiki dengan wajah pucat, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu harus merahasiakan masalah ini untukku, karena sekarang semua orang tahu kalau aku punya pacar, dan pacarku juga bos klub Huatian, jadi di masa depan para pelamar yang menyebalkan itu tidak bisa menghantuiku lagi. Baiklah, begitu, aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Zhao Keiki mengangguk dengan sangat serius. Di sisi lain, Tang Wunyao sangat gembira ketika dia melihat Fendi Zanders. Dia bergegas ke Fendi Zanders, dan berteriak sekeras-kerasnya, kakak ipar, halo. Apakah kita berdua saling kenal? Fendi Zanders bertanya pada Tang Wunyao tanpa berkata-kata. Kakak ipar, aku pernah bertemu denganmu, tetapi kamu belum bertemu denganku. Kakakku adalah Tang Xiaoyu. Tang Wunyao menyeringai. Lalu apa, aku dan adikmu hanyalah teman biasa, aku bukan kakak iparmu, sebaiknya kamu berhenti menggonggong. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Oh, ini bukan masalah waktu, kata adikku, dia bersikeras agar kamu tidak menikah. Tang Wunyao berteriak sekeras-kerasnya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tang Wunyao, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia menemukan bahwa orang ini sepertinya agak gila ketika berbicara, jika Tang Xiaoyu mendengar kalimat ini, dia harus merobek mulutnya. Kakak ipar, izinkan aku memperkenalkanmu, ini pacarku. Tang Wunyao menyeret seorang gadis tampan ke Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum. Halo kakak ipar. Gadis kecil itu juga tampak sedikit gugup saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan lembut. Halo. Fendi Zanders sedang tidak berminat menjelaskan hubungannya dengan Tang Xiaoyu kepada orang-orang ini sekarang, jadi dia hanya bisa menjawab tanpa daya. Apa, kakak ipar, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan masalah ini hari ini? Tang Wunyao memamerkan giginya dan bertanya pada Fendi Zanders. Kamu bisa menyelesaikannya sesukamu. Jawab Fendi Zanders ringan. Kakak ipar, aku merasa lega dengan kata-katamu. Tang Wunyao tersenyum sangat gembira, lalu berjalan di depan Xiao Jinghui, dan berkata kepada Xiao Jinghui dengan suara dingin, nak, masalah antara keduanya kita harusnya beres sekarang, kan? Aku baru saja meminta maaf padamu. Kata Xiao Jinghui tak berdaya. Saat ini, Xiao Jinghui sudah memiliki 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya, karena dia tidak percaya bahwa Fendi Zanders adalah bos klub Huatian, tetapi sekarang meskipun dia tidak mempercayainya, tidak ada apa-apa. Dia bisa melakukannya, Xia Wanxing sudah mengatakannya sendiri. Mengakui hal-hal ini, sepertinya tidak ada gunanya dia tidak mempercayainya. Apakah ini sudah berakhir setelah meminta maaf? Bukankah aku baru saja memberitahumu, selama kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, aku akan melepaskanmu, jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Tang Wunyao berteriak pada Xiao Jinghui dengan sangat arogan. Biarkan aku memberitahumu, jangan berpikir bahwa dengan dukungan Fendi Zanders, kamu bisa menantang. Aku dari keluarga Xiao. Kamu bisa bertanya. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku berjanji kamu tidak akan melakukannya. Buah yang bagus untuk makan. Berlutut dan meminta maaf sungguh memalukan, bahkan jika Xiao Jinghui meninggal, dia tidak akan berlutut, jadi sekarang dia berencana menggunakan latar belakang keluarganya untuk mengancam Tang Wunyao. Jejak penghinaan melintas di mata Tang Wunyao, dan kemudian dia berkata dengan nada main-main, apa kamu keluarga Xiao? Bahkan jika ayahmu datang hari ini, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku, atau aku akan pukul sampai kamu meminta maaf. Aku bertengkar denganmu. Xiao Jinghui akhirnya tidak tahan lagi, berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian bergegas menuju posisi Tang Wunyao. Untuk sementara, keduanya kembali bergulat bersama. Tetapi kekuatan bertarung kedua orang ini setara, dan saat ini Xiao Jinghui benar-benar berniat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, jadi untuk sementara Xiao Jinghui benar-benar berada di atas angin. Kenapa kalian semua menatap kosong? Hubungi aku.
Tang Wunyao menoleh dan meneriaki teman-teman di belakangnya. Namun teman-teman Tang Wunyao sepertinya takut melakukan apapun, jadi mereka menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Tidak ada ekspresi di wajah Fendi Zanders, seolah-olah dia menyetujui masalah ini. Setelah semua orang mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, mereka secara alami tidak perlu mengendalikan apapun, mereka bergegas ke depan Xiao Jinghui, dan mulai meninju dan menendang Xiao Jinghui. Pada awalnya, Xiao Jinghui sepertinya mampu sedikit melawan, namun terlalu banyak orang yang menghadapinya, Xiao Jinghui secara tidak sengaja terjatuh ke tanah, lalu menendang tanpa pandang bulu. 10 menit kemudian, Fendi Zanders merasa semuanya hampir selesai, jadi dia berteriak tidak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Saat ini, Xiao Jinghui telah dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, terlihat sangat menyedihkan. Tang Wunyao berjalan ke arah Xiao Jinghui, mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Xiao Jinghui, menatap matanya dan berkata dengan keras, ingatlah untukku, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan menemuimu sekali pukul saja kamu sekali, mengerti? Xiao Jinghui telah dikalahkan sepenuhnya sekarang, dia tidak berani melawan sama sekali, dia tahu bahwa jika dia melawan, akhir hidupnya mungkin akan lebih buruk. Jadi Xiao Jinghui tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia berencana membiarkan si pembunuh menyingkirkan Tang Wunyao setelah berurusan dengan Fendi Zanders. Keduanya harus mati untukku. Teriak Xiao Jinghui dalam hatinya. Dan setelah Tang Wunyao melihat bahwa Xiao Jinghui jujur, dia tidak berniat untuk terus mempermalukan Xiao Jinghui, dan kemudian berkata dengan suara rendah, oke, aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu sekarang, kamu bisa keluar. Setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata ini, dia tidak ragu sama sekali, dan berlari keluar tanpa ragu-ragu. Akhir bab ini. Bab 1362. Bab 1362 Dua Pembunuh. Dan Tang Wunyao juga tahu bahwa kejadian hari ini adalah karena Fendi Zanders memberinya wajah. Jadi dia buru-buru berjalan ke depan Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar. Tidak, Tuan Zanders, terima kasih banyak untuk masalah hari ini, bagaimana kalau saya mentraktir Anda minum? Tidak. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, kamu sebaiknya tetap bersikap rendah hati ketika kamu pergi keluar di masa depan, tidak setiap kali keberuntunganmu begitu baik, hari ini kamu bertemu denganku, dan kamu masih di clubhouse-ku, jika diubah ke tempat lain, akhir ceritanya mungkin berbeda. Aku tahu, aku tahu. Tang Wunyao buru-buru mengangguk pada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Tang Wunyao dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa, tapi menoleh ke Wen Ya dan berkata, ayo pergi. Bagus. Wen Ya mengangguk, dan mengikuti Fendi Zanders menuju luar clubhouse Huatian. Semua orang melihat punggung Fendi Zanders dan Wen Ya, dan mereka sangat bingung. Tang Wunyao bukanlah adik laki-laki Wen Ya, tapi dia menelepon saudara ipar Fendi Zanders, tapi Wen Ya tidak pernah menjawab. Jadi saat ini, semua orang merasa hanya ada satu kemungkinan, yaitu Wen Ya bersedia menjadi simpanan Fendi Zanders. Semua orang merasa bahwa masalah ini bahkan lebih tidak terbayangkan daripada saat mereka melihat Xiao Jinghui menyebut dirinya katak sebelumnya. Orang seperti Wen Ya bersedia menjadi simpanan orang lain. Namun, hanya Zhao Keiki yang tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi Zhao Keiki tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada orang lain. Lagi pula, Wen Ya sendiri tidak peduli ditegur oleh majikannya, jadi dia pasti tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Di sisi lain, Xiao Jinghui langsung kembali ke mobilnya setelah meninggalkan tempat pertemuan Huatian, dan kemudian mengeluarkan beberapa tisu untuk menyeka wajahnya. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Xiao Jinghui berdering. Xiao Jinghui segera menghubungkan teleponnya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini orang yang dicari Lao Duan? Benar, ini aku. Jawab pihak lain. Kamu datang ke tempat parkir Huatian Club sekarang, aku akan menunggumu di sini, aku di Bentley hitam. Setelah Xiao Jinghui mengetahui bahwa pembunuhnya akan datang, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia berbicara dengan cepat. Oke, sampai jumpa 3 menit lagi. Pembunuhnya menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Xiao Jinghui duduk sendirian di dalam mobil dan menunggu. Jika itu adalah orang normal, setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Fendi Zanders, tetapi Xiao Jinghui menderita terlalu banyak penghinaan hari ini, dan dia merasa semua ini karena Fendi Zanders, jadi otaknya hanya ada satu pemikiran di dalamnya, yaitu Fendi Zanders harus dibunuh. Pada saat ini, kemarahan di dalam hatinya telah membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. 3 menit kemudian, sebuah van putih perlahan berhenti di samping Bentley. Seorang pria parubaya sempat mengamati lingkungan sekitar, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia langsung membuka pintu Bentley, lalu duduk di kursi belakang. Xiao Jinghui menoleh untuk melihat pria parubaya itu, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yang ditemukan Lao Duan untukku? Benar, ini aku. Pembunuh itu mengangguk sedikit. Jejak keraguan muncul di mata Xiao Jinghui, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, orang yang akan kubunuh itu tidak mudah, apakah kamu yakin bisa melakukannya sendiri? Ada orang lain di mobilku. Seharusnya tidak ada masalah besar bagi kita berdua. Semua orang menjawab secara langsung. Tidak apa-apa.
Setelah Xiao Jinghui mengetahui bahwa itu adalah dua orang, ekspresi wajahnya menjadi sangat melembut, dan kemudian dia terus bertanya, bagaimana caramu menagih? 2 juta untuk satu orang. Pria parubaya itu menjawab. 2 juta. Xiao Jinghui tidak bisa menahan tawa setelah mendengar nomor ini, dan kemudian berkata dengan ringan, baiklah, saya akan memberi Anda 25 juta, selama Anda dapat membantu saya membunuh orang ini, dan Anda tidak dapat ditemukan, tidak apa itu masalah. Ekspresi wajah pria parubaya itu sedikit bersemangat, karena baru pertama kali bertemu dengan bos seperti Xiao Jinghui yang berinisiatif menaikkan harga. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir, karena kami telah mengambil uang Anda, kami pasti akan menyelesaikan semuanya. Pria parubaya itu berkata dengan sangat serius. Tapi aku sedikit khawatir kalian berdua tidak cukup. Tidak masalah apakah kalian punya uang atau tidak. Alasan utamanya adalah kalian harus membantuku membunuh Fendi Zanders. Xiao Jinghui mengerutkan kening dan dikatakan. Pria parubaya itu tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Xiao Jinghui, dan kemudian berkata dengan percaya diri, Tuan Muda Xiao, saya telah menjalankan bisnis ini dengan saudara laki-laki saya selama lebih dari 10 tahun, dan kami berdua tidak pernah gagal, jadi jangan khawatir, bunuh aku. Terlalu mudah bagi kita berdua untuk mati sebagai orang biasa. Pada saat ini, pria parubaya itu tidak berbohong. Dia dan adik laki-lakinya memang telah mengambil alih banyak pekerjaan, dan mereka tidak pernah melewatkan satu pun pekerjaan, dan mereka juga tidak ditangkap oleh polisi. Dari sini terlihat bahwa pria parubaya ini bukanlah orang biasa. Setelah Xiao Jinghui mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit lega. Tuan Xiao, apakah Anda memiliki foto targetnya? Saat ini, pria parubaya berinisiatif bertanya. Foto. Setelah Xiao Jinghui mendengar kalimat ini, wajahnya terlihat sedikit tidak berdaya, lalu dia berkata dengan lembut, saya baru saja bertemu dengan anak itu, dari mana saya mendapatkan fotonya? Jika kamu tidak punya fotonya, maka kita tidak tahu siapa yang harus dibunuh. Pria parubaya itu juga sedikit terdiam saat ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku kenal orang itu, dan orang itu ada di klub sekarang, mari kita tunggu di sini, dan aku akan memberitahumu ketika orang itu keluar. Kata Xiao Jinghui ringan. Tuan Xiao, apakah kamu tidak takut terlihat? Tanya pria parubaya itu. Dia sudah mati. Aku tidak perlu takut apapun. Aku ingin melihat kalian membunuhnya dengan mataku sendiri, kalau tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Xiao Jinghui mengertakkan gigi dan berkata. Oh baiklah. Setelah melihat sikap tegas Xiao Jinghui, pria parubaya itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia mengangguk tak berdaya. Tuan Muda Xiao, ayo kita tunggu di mobilku, mobilmu mudah dikenali. Pria parubaya itu dengan ramah mengingatkan. Oke, cepat ke mobilmu. Xiao Jinghui mengangguk ringan, lalu mengikuti pria parubaya itu ke mobil lain. Setelah beberapa menit, Fendi Zanders dan Wen Ye keluar dari clubhouse Huatian sambil mengobrol dan tertawa. Saat ini, Fendi Zanders berencana mengantar Wen Ye kembali ke hotel, lalu pulang sendiri. Dan setelah Xiao Jinghui melihat Fendi Zanders, dia sepertinya melihat pembunuhan ayah dan musuhnya, dan berteriak dengan keras, apakah kalian berdua melihat orang itu? Itu dia, kalian berdua pergi dan bunuh dia sekarang. Akhir dari ini bab. Bab 1363. Bab 1363 masa lalu Wen Ye. Tuan Xiao, tempat parkir ini penuh dengan kamera, dan ini juga wilayah klub Huatian. Jika ada yang mengetahuinya, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Pria parubaya itu berkata tanpa daya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Xiao Jinghui buru-buru bertanya dengan penuh semangat. Menurutku cara terbaik bagi kita sekarang adalah mengikuti mereka keluar dari tempat parkir, lalu menunggu sampai waktunya tepat. Pria parubaya itu berbicara. Tidak apa-apa. Xiao Jinghui merasa apa yang dikatakan pria parubaya itu masuk akal, jadi dia tidak banyak bicara, dan mengangguk setuju. Setelah Fendi Zanders dan Wen Ye masuk ke dalam mobil, mereka langsung menuju hotel. Namun ketika melewati sebuah taman, Wen Ye tiba-tiba berteriak kepada Fendi Zanders, ini masih pagi, aku belum mau kembali, menurutku pemandangan di sana cukup bagus, ayo pergi dan melihat-lihat. Ini sudah larut malam, pemandangan apa yang kamu lihat? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Apakah kamu masih ingin aku menghadiri upacara pembukaanmu? Wen Ye bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kalau begitu, pergilah dan lihatlah. Fendi Zanders tidak berani menyinggung Wen Ye sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dalam beberapa menit, Fendi Zanders turun dari mobil bersama Wen Ye, lalu mulai berjalan di sepanjang jalan setapak di samping danau di taman. Saat itu sudah lewat jam 12 pagi, jadi tidak ada orang di sekitar danau, sangat sepi, Wen Ye pun langsung melepas kacamata hitam dan topinya. Enak sekali di sini, aku akhirnya bisa berhenti memakai kacamata hitam. Kata Wen Ye kepada Fendi Zanders dengan gembira. Sebenarnya tidak mudah bagi kalian untuk menjadi bintang, kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Ya, tapi aku hanya suka akting, aku hanya suka menjadi bintang. Wen Ye tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku.
Aku melakukan ini hanya karena aku membutuhkannya sesuatu darimu. Terus terang, kita berdua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jika kamu tidak memiliki nilai guna bagiku, aku tidak dapat membantumu, jadi jika kamu mengucapkan terima kasih, aku masih merasa sedikit malu. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan nada yang sangat serius. Kamu tidak perlu berterus terang. Aku akan pergi ke upacara pembukaanmu. Kamu membantuku menyelesaikan masalah besar Xiao Jinghui, dan kamu juga memberiku keberanian untuk melepaskan penyesalanku sebelumnya. Inilah yang sebenarnya aku ingin lakukan. Terima kasih untuk tanda seru petik 2. Wen Ya berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku dulu seperti kamu. Beberapa hal sulit untuk dilepaskan, tetapi orang harus hidup. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di masa lalu. Fendi Zanders menjawab Wen Ya dengan suara rendah. Menurutku seharusnya ada banyak cerita tentangmu, kan? Wen Ya memandang Fendi Zanders dan bertanya. Ceritaku tidak ada yang bisa diceritakan, tapi aku penasaran dengan ceritamu. Menurutku kamu harus menceritakan kisahmu, agar kamu benar-benar bisa melepaskan masa lalu dan menghadapi masa depan. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Ceritaku. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wen Ya memasang tatapan aneh di matanya, seolah dia tidak ingin menyebutkan hal ini. Tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya, lagi pula, itu kebebasanmu untuk mengatakannya atau tidak. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan melanjutkan. Wen Ya menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Di saat yang sama, sebuah van putih berhenti tidak jauh dari situ. Ketika Xiao Jinghui di dalam mobil melihat Fendi Zanders dan Wen Ya, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia berkata dengan keras, ini bisa dianggap menemukan sepasang anjing ini. Tuan Muda Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Xiao Jinghui hendak keluar dari mobil, pria parubaya itu buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kenapa aku meminta kalian berdua datang ke sini? Apa kalian tidak tahu di dalam hati? Xiao Jinghui menjawab dengan ekspresi bersemangat, dan kemudian melanjutkan, saya akhirnya menemukan dua orang ini, saya harus membunuh Fendi Zanders itu hari ini, Tuan Muda Xiao, saya dapat memahami perasaan Anda, tetapi karena Anda telah mempercayakan ini kepada kami masalah, maka kamu harus mengikuti aturan kami. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Menurut aturanmu. Xiao Jinghui terdiam sesaat, lalu bertanya dengan nada bingung, aturan apa? Kita berdua keluar dari mobil sekarang dan memeriksa apakah ada kamera atau orang yang lewat di sekitar. Jika kita yakin tidak ada, maka kita bisa melakukannya, kata pria parubaya itu dengan tenang. Setelah Xiao Jinghui mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan keraguan untuk beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum, hehe, kalian adalah profesional yang berpengalaman, oke, kalian berdua pergi dan lihatlah, saya akan menunggu di sini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Jinghui, pria parubaya itu keluar dari mobil dan mulai memeriksa lingkungan sekitarnya dengan cermat. Sisi lain. Fendi Zanders menawarkan diri untuk mendengarkan cerita antara Wen Ya dan anak laki-laki itu. Wen Ya memilih untuk memberitahu Fendi Zanders masalah tersebut setelah lama ragu-ragu. Sebenarnya pengalaman menjalin hubungan dengan Wen Ya tidak terlalu rumit, hanya saja laki-laki itu selalu mengejar Wen Ya, namun Wen Ya tidak memilih menerimanya karena berbagai alasan, dan akhirnya ketika Wen Ya mengetahui bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Cinta dengan anak laki-laki itu meninggalkan dunia ini karena kecelakaan mobil. Alasan terpenting mengapa Wen Ya tidak bisa melepaskan hubungan ini adalah karena semua ini bermula karena dia. Jika bukan karena dia, anak laki-laki itu tidak akan pernah mati. Saat itu, dia memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Baru saat itulah aku menyadari betapa besar cintanya padaku. Bisik Wen Ya kepada Fendi Zanders sambil menitikkan air mata. Tapi kamu tidak mencintainya. Fendi Zanders berkata pada Wen Ya dengan nada serius. Setelah Wen Ya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sangat bingung, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Maksudku sangat sederhana. Perasaanmu padanya tidak lebih dari rasa suka dan bukan cinta, tapi perasaannya padamu adalah cinta. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan sangat serius. Bagaimana kamu tahu kalau cintaku padanya bukanlah cinta? Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu kalau aku mencintainya? Wen Ya berteriak sedikit tidak senang. Sederhana sekali. Cinta dan rasa suka bukanlah hal yang sama. Jika kamu menyukai seseorang, kamu akan merindukannya. Namun jika kamu mencintai seseorang, kamu akan rela memberikan segalanya untuknya, bahkan nyawamu. Saat kamu menolaknya berkali-kali, itu berarti hatimu selalu ragu-ragu, jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa menolaknya berkali-kali. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan berkata. Dan Wen Ya jelas tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mengerutkan kening dan tidak berbicara. Akhir bab ini. Bab 1364. Bab 1364 Pembalasan. Sebenarnya, alasan kenapa kamu begitu memikirkannya sekarang mungkin karena rasa bersalah. Jika kamu benar-benar mencintainya saat itu, bagaimana kamu bisa tega menolak seseorang yang kamu cintai? Fendi Zanders melanjutkan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Mungkin karena rasa bersalahku sehingga aku tidak bisa melepaskan hal-hal ini.
Wen Ya mengangguk dengan sangat serius, lalu melanjutkan, tetapi ini tidak begitu penting sekarang, karena entah itu rasa bersalah atau cinta, aku berencana untuk melepaskannya, dan aku akan mulai menghadapi kehidupan baruku. Selama kamu memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal ini. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun. Anda adalah orang pertama yang mendengar saya mengatakan hal ini. Setelah saya selesai berbicara, suasana hati saya tampak jauh lebih baik. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Beberapa hal pasti lebih baik diucapkan daripada disembunyikan di dalam hati. Jawab Fendi Zanders. Tetapi hal-hal ini adalah rahasiaku, hanya kita berdua yang tahu sekarang, kamu tidak boleh memberitahu mereka, atau aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan mengancam. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengatakan hal ini, saya akan membantu Anda menjaga rahasia ini. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Dan Wen Ya memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, saya pikir kamu bermain piano dengan sangat baik, apakah kamu sudah mempelajari hal-hal ini secara profesional? Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu melanjutkan, saya baru belajar piano dari ibu saya, tetapi kemudian ibu saya meninggal, dan saya tidak pernah banyak menyentuh piano. Sungguh luar biasa Anda bisa melakukannya memainkan piano dengan baik tanpa menyentuhnya dalam waktu lama. Wen Ya berkata pada Fendi Zanders dengan heran. Meski sudah lama saya tidak menyentuh beberapa hal, saya sering memikirkannya. Misalnya, lagu yang saya mainkan tadi dibuat untuk ibu saya, tetapi saya belum pernah memainkannya. Hanya ketika saya memikirkan ibu saya. Ini lagu akan diputar di kepalaku. Kata Fendi Zanders perlahan. Aku sangat menyukai lagumu. Wen Ya menjawab Fendi Zanders dengan lembut, lalu melanjutkan, sebenarnya aku cukup penasaran dengan cerita tentangmu, karena menurutku seharusnya ada lebih banyak cerita tentangmu. Benar, apa yang saya alami pasti di luar imajinasi Anda, tetapi cerita saya terlalu banyak, dan saya mungkin tidak dapat menceritakan semuanya dalam beberapa saat. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Lagi pula, aku bebas sekarang dan tidak ada pekerjaan. Kamu bisa memberitahuku. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan berkata. Kak, kamu bebas, ada banyak hal yang harus aku lakukan, oke. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Apa yang bisa kamu lakukan? Cari pacarmu. Wen Ya bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Bagaimana kamu tahu aku punya pacar? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, dia tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Saat kita berdua pertama kali bertemu, ada seorang gadis di sebelahmu. Jika tebakanku benar, gadis itu pasti pacarmu, kan? Wen Ya bertanya sambil tersenyum. Dia bukan pacarku. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan menggelengkan kepalanya. Bukan pacarmu. Wen Ya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya luar biasa. Dia tunanganku. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Kamu sebenarnya punya tunangan. Bisakah kamu ceritakan tentang tunanganmu? Wen Ya menyeret Fendi Zanders dan berkata. Sekarang sudah terlambat, aku sedikit mengantuk, aku akan berbicara denganmu jika aku punya waktu. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Oh, aku tidak tahu kapan kita berdua akan bertemu lagi nanti, kamu harus memberitahuku sekarang. Kata Wen Ya tanpa henti. Tidak apa-apa, kita berdua harus bisa segera bertemu, saya akan mengadakan upacara pembukaan dalam beberapa hari, dan saya akan memberitahu Anda ketika Anda datang ke upacara pembukaan saya. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Benar-benar, Wen Ya bertanya. Tentu saja benar, aku selalu menepati janjiku. Jawab Fendi Zanders. Oke, kalau begitu ayo cepat kembali, aku juga sedikit lelah. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Wen Ya akhirnya akan melepaskannya, dia menghela napas panjang lega, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak berbalik dan pergi, dia melihat Xiao Jinghui berjalan menuju posisinya dan Wen Ya bersama dua orang. Fendi Zanders tidak pernah menyangka Xiao Jinghui akan begitu berani. Dia tahu bahwa dia adalah bos klub Huatian, dan dia berani mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke rumahnya. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Wen Ya bertanya dengan ragu. Xiao Jinghui ada di sini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wen Ya tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa Xiao Jinghui benar-benar memimpin dua orang menuju posisi Fendi Zanders. Sudah berakhir, izinkan aku memberitahumu bahwa Xiao Jinghui pasti tidak akan melepaskannya, dia pasti sedang mencari seseorang untuk membalas dendam padamu sekarang, lebih baik kamu segera pergi, aku akan membantumu menunda. Wen Ya berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Wen Ya, lalu berkata dengan ringan, jika aku pergi sekarang, kamu mungkin dalam bahaya, jadi aku tidak bisa pergi sekarang, aku tidak percaya Xiao Jinghui berani melakukannya. Apapun padaku. Wen Ya berkata dengan tergesa-gesa.
Xiao Jinghui sangat malu hari ini, dia berani membawa seseorang untuk membalas dendam padaku sekarang, itu berarti dia sudah gila sekarang, siapa yang bisa yakin apakah dia akan melakukan sesuatu? Kata Fendi Zanders dengan wajah kosong. Tapi, Wen Ya membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Jinghui dan yang lainnya sudah berjalan di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders melihat sekilas kedua orang di belakang Xiao Jinghui. Salah satunya berusia awal 30-an. Bahkan di usia 20-an, kedua orang ini tahu dari mata mereka bahwa mereka seharusnya menjadi pembunuh yang sangat profesional. Tapi Fendi Zanders tidak gugup sama sekali. Meskipun keduanya adalah pembunuh, mereka tidak dianggap pejuang. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang biasa, tetapi jika mereka berurusan dengan Fendi Zanders, itu tetap mustahil. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Aku menemukanmu. Xiao Jinghui berteriak pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1365. Bab 1365 situasi terbalik, apakah kamu berencana membalas dendam padaku? Fendi Zanders bertanya pada Xiao Jinghui dengan tenang. Benar, aku di sini untuk membalas dendam padamu. Kamu tidak hanya merampok wanitaku, tapi juga membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teriak Xiao Jinghui dengan marah sambil menatap mata. Hehe. Fendi Zanders memandang Xiao Jinghui dan mencibir, lalu bertanya dengan ekspresi lucu, lalu bagaimana kamu akan membalas dendam padaku sekarang? Sederhana sekali, aku berencana membunuhmu. Xiao Jinghui mengertakkan gigi dan berteriak dengan ekspresi galak di wajahnya. Xiao Jinghui, apakah kamu gila? Hanya karena masalah sepele seperti itu, kamu berencana membunuh Fendi Zanders. Tahukah kamu siapa Fendi Zanders? Wen Ya menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak pada Xiao Jinghui dengan nada yang sangat bersemangat. Setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata Wen Ya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan suara rendah, Wen Ya, mengapa aku ingin membunuh Fendi Zanders? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Bukankah begitu? Semua karena kamu. Apa hubungannya denganku? Wen Ya bertanya dengan sedikit tak berdaya. Apa hubungannya denganmu? Xiao Jinghui mencibir, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tahu betul di dalam hatimu bahwa aku selalu menyukaimu, dan aku selalu tulus padamu, tetapi kamu bersama Fendi Zanders ini, dan kamu membiarkan Fendi Zanders Feng ini datang ke mempermalukanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersama pria lain, aku harus membuat Fendi Zanders ini membayar harganya hari ini. Siapapun yang aku suka, dengan siapapun aku ingin bersama adalah kebebasanku, apakah kamu gila? Wen Ya berteriak pada Xiao Jinghui seolah dia pingsan. Dan Xiao Jinghui tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Wen Ya, dan langsung berteriak dengan suara dingin, oke, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu sekarang, aku datang ke sini hari ini untuk membunuh Fendi Zanders ini, aku menasihatimu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, aku berjanji tidak akan menyakitimu oleh siapapun, tetapi jika kamu ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xiao Jinghui mengatakan ini untuk menakuti Wen Ya. Bagaimanapun, keluarga Wen Ya masih sangat berkuasa. Begitu Wen Ya benar-benar terbunuh, segalanya akan menjadi sangat merepotkan, dan Xiao Jinghui mungkin juga akan ditangkap saat itu. Dan Xiao Jinghui juga menyukai Wen Ya dari lubuk hatinya, jadi dia tidak ingin menyakiti Wen Ya. Adapun Fendi Zanders, tidak peduli berapa banyak bayaran Xiao Jinghui, dia harus membunuh Fendi Zanders. Xiao Jinghui, kamu benar-benar orang gila. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu melakukan ini? Fendi Zanders adalah bos klub Huatian. Jika kamu membunuhnya hari ini, keluarga Xiaomu akan menderita. Meskipun Wen Ya sangat membenci Xiao Jinghui di dalam hatinya, hubungan antara keluarga Wen dan keluarga Xiao masih baik, jadi dia tidak tega melihat Xiao Jinghui menemui jalan buntu, dan tentu saja dia tidak menginginkan Fendi Zanders mengalami kecelakaan. Apakah kamu mencoba menakutiku? Xiao Jinghui tersenyum menghina, dan kemudian melanjutkan, biar ku beritahu, kami telah memeriksa sekitarnya, bahkan tidak ada satu kamera pun, dan tidak ada orang lain di sini, jadi meskipun aku membunuh Fendi Zanders sekarang, tidak ada buktinya. Tidak ada yang tahu bahwa aku membunuh Fendi Zanders, jadi tentu saja aku tidak perlu khawatir tentang kamu. Wen Ya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Xiao Jinghui, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut, karena dia tidak menyangka Xiao Jinghui sudah siap. Ini menunjukkan bahwa Xiao Jinghui seharusnya benar-benar berencana melakukan sesuatu pada Fendi Zanders sekarang. Dan kedua pembunuh yang berdiri di belakang Xiao Jinghui juga mengeluarkan senjatanya secara diam-diam saat ini, karena keduanya mengira Fendi Zanders hanyalah orang biasa, jadi mereka tidak berencana menggunakan senjata sama sekali, melainkan memilih menggunakan yang paling sederhana. Pisau buah. Anda tahu, benda seperti pisau buah masih sangat umum, jadi meskipun seseorang menemukan tubuh Fendi Zanders, tidak ada cara untuk memulai penyelidikan dari senjata pembunuh tersebut. Tetapi jika Anda menggunakan senjata, segalanya menjadi lebih rumit. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa yang diambil kedua orang ini adalah pisau buah, ekspresi wajahnya menjadi lebih acuh tak acuh, karena sekarang Fendi Zanders tidak perlu khawatir kecuali pihak lain menggunakan pistol. Bahkan jika lawan memiliki senjata di tangannya, dan hanya ada dua orang, sangat mustahil bagi kedua orang ini untuk menjadi lawan Fendi Zanders sendirian.
Inilah kesenjangan antara manusia biasa dan pejuang. Tuan Muda Xiao, jangan buang waktumu bersama mereka. Pria parubaya itu berkata kepada Xiao Jinghui tanpa ekspresi. Xiao Jinghui menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak pada Wen Ya, Xiao Ya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, jika kamu masih tidak bisa datang, maka aku hanya bisa menyingkirkanmu bersama-sama. Wen Ya berdiri di depan Fendi Zanders, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Setelah Xiao Jinghui melihat bahwa Wen Ya akan berdiri di sisi Fendi Zanders bahkan jika dia mati, hatinya menjadi semakin marah, dan berteriak dengan keras, bunuh Fendi Zanders ini untukku, gadis itu akan tetap hidup. Ya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Jinghui, kedua pembunuh itu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung menarik Wen Ya ke belakangnya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol di sakunya, mengarahkannya ke kepala pria paruh baya itu. Ketika pria parubaya itu melihat Fendi Zanders mengeluarkan pistolnya, dia tercengang, dan membeku sesaat, menatap Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Ini, kenapa orang ini membawa pistol di tangannya? Pria parubaya itu menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Dan Xiao Jinghui dan pembunuh lainnya juga tercengang saat ini, mereka sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan memegang pistol di tangannya. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa dengan meningkatnya jumlah kemunculannya di kota Nanyuan, semakin banyak orang yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders, jadi orang-orang di Rockefeller pasti telah menerima kabar tersebut. Beberapa waktu lalu, Zhou Qiaoqiao memberitahu Fendi Zanders bahwa Rockefeller mungkin akan mengirim pembunuh untuk terus membunuh Fendi Zanders, dan semua pembunuh ini adalah pejuang. Meskipun Fendi Zanders juga seorang pejuang sekarang, jika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, Fendi Zanders masih belum memiliki banyak keuntungan. Untuk amannya, Fendi Zanders meminta Zhou Qiaoqiao menyiapkan pistol untuknya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat petarung itu, sangatlah mustahil untuk mengalahkan pistolnya. Pistol ini telah dibawa oleh Fendi Zanders sejak dia kembali ke kota Nanyuan, namun dia tidak pernah sempat menggunakannya. Ini pertama kalinya Fendi Zanders mengeluarkan pistol ini. Pria parubaya itu melihat pistol di tangan Fendi Zanders, dan sepertinya bingung bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa tugas hari ini sangat sederhana, dan membunuh orang biasa seharusnya tidak sulit. Namun siapa sangka orang biasa seperti itu akan membawa senjata di tangannya. Dan kedua pembunuh ini biasanya suka menggunakan pisau saat menjalankan tugas, sehingga tidak membawa senjata sama sekali. Tiba-tiba keadaan berubah drastis.